hari ini, mari kita panjatkan satu pujian lagi. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan Pak Japek nanti, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena atas berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti doa pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan dari awal, tengah hingga akhir, agar hati kami dapat berfokus mendengarkan firman yang akan disampaikan Pak Japek selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dan oleh Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ya, amin. Shalom pelajar yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita masuk dalam renungan pagi kita. Biarlah dalam memasuki renungan pagi kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau Tuhan terus menyertai seluruh kehidupan kami, menyertai anak-anak Tuhan yang ada, baik itu PPKN SMA Negeri 1, 2, dan SMP 5, Tuhan menyertai seluruh kehidupan mereka. Bapa, biarlah kiranya Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya saat Tuhan bekerja, saat itu hidup mereka akan menjadi lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini saya memberi tema renungan Tuhan memerlukan. Ketika saya membaca dari Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, di situ saya melihat ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh dua muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat
yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan saya berpikir di sini, dalam perjalanan Yesus jarang sekali Yesus meminta sebuah barang atau meminta sebuah permintaan yang agak unik. Tapi kali ini ketika Yesus hendak ke Yerusalem, kalau tidak salah ini waktu mau merayakan Paskah, Yesus itu ada suatu permintaan yang sepertinya tidak biasa gitu. Dan pada waktu itu Yesus menyuruh dua muridnya, dia bilang seperti ini, pergi ke kampung yang ada di depan, dan di sana nanti akan kamu menemukan seekor keledai yang tertambat, yang belum pernah dipakai atau ditunggangi oleh orang lain. Dan kamu katakan kepada pemiliknya kalau dia bertanya, Tuhan yang menyuruh karena Tuhan memerlukan. Saya mengamati kepada kehidupan kita pada saat sekarang sebagai orang-orang muda, kadang kita enggak mau ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menyuruh kita, ketika Tuhan bilang begini, pergilah. Dan saat seperti itu kita kadang-kadang begini, kita bingung, pergi kemana Tuhan? Dan apa yang harus saya lakukan? Dan saat seperti itu tidak seperti yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang pergi, maka mereka akan pergi melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suruh kepada mereka. Dan ketika mereka pergi, Tuhan akan bilang begini, kamu akan masuk dan menemukan. Dan ketika kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan suruh kepada kita, maka kita tidak akan pernah masuk dan menemukan sesuatu yang Tuhan inginkan dan Tuhan perintahkan itu. Tapi murid-murid itu mengikut saja apa yang Tuhan minta dan perintahkan dalam kehidupannya. Di ayat ketiga dia berkata seperti ini, jika orang bertanya, mengapa kamu melakukan? Saya berpikir ketika Tuhan Yesus menyuruh muridnya pergi ke rumah seseorang dan mencari keledai yang tertambat di depannya, ada suatu resiko yang ada di sana. Dan mungkin saja pada saat sekarang ini, orang akan berkata seperti ini. Ketika kita masuk ke depan rumah orang, orang akan berteriak maling kepada kita. Tapi muridnya cuma pergi saja mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan dia bilang seperti ini, jika ada yang bertanya, katakan saja Tuhan memerlukan. Anak-anak muda, ini bukan perkara yang mudah loh. Ketika kita masuk ke rumah orang, sekarang mungkin keledai nggak ada. Tapi kalau ada motor, kita pergi ke rumah orang, kita ambil motornya, kita mau diteriakin maling motor. Dan ketika kita bilang, Tuhan memerlukannya, nggak ada yang percaya gitu. Ini murid Yesus lakukan dengan penuh resiko. Dan mereka menemukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingin mereka lakukan. Saat seperti ini kita melihat kepada panggilan kita pribadi lepas pribadi, mungkin kita orang yang masih muda, yang kadang kita tidak mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Syaratnya adalah dengarkan Tuhan. Kalau dia bilang pergi, maka kita harus pergi. Kalau Tuhan bilang lakukan, maka kita harus lakukan. Sebab apa? Karena kita tidak akan pernah tahu kalau Tuhan itu memerlukan kehidupan kita untuk menjadi alat dalam tangannya. Dan ketika orang bertanya, mengapa kamu lakukan? Kita hanya bilang, ini perintah Tuhan. Dan Tuhan yang menyuruhnya. Dan Tuhan memerlukan seluruh kehidupan saya. Kita muda, kita belum punya pengalaman apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, pasti kita akan disertai oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh engkau perguruan tinggi yang baik, ke sekolah yang lebih baik, jangan takut, Tuhan yang menyuruh dan Tuhan yang akan menyertai engkau. Ketika engkau ada di tengah-tengah keluargamu, Tuhan yang memerlukan engkau ada di tengah keluarga itu, di masyarakat itu, dan di gereja itu. Pahamilah hidupmu dibutuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan benar-benar baik dalam kehidupan kami. Ini kami, pakai kami, karena kami tahu Tuhan memerlukan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati anak-anakmu yang sakit, yang ada dalam duka cita, yang ada dalam sukacita, yang ada dalam pengharapan. Tuhan, Engkau akan menyertai mereka kemanapun kaki mereka melangkah. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang sudah lulus tapi belum dapat kuliah yang terbaik.
Kami berdoa, biarlah Tuhan membukakan pintu sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.